لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kembali hadir bersama saya Kautsar Rizal Salman dalam channel Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Syariah. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang masuk yang menanyakan apakah gharar itu? Apakah gharar dibolehkan atau diharamkan? Mari kita lihat dulu apa itu gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan informasi yang dituangkan dalam akad. Apakah itu akad jual beli atau akad investasi. Gharar yang terjadi pada akad jual beli dan akad investasi yang tingkatnya cukup tinggi, signifikan, dan berpotensi merugikan salah satu pihak, maka gharar yang seperti ini diharamkan. Naha Rasulullah an bai'il gharar. Rasulullah itu melarang jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam hal apa saja yang diindikasikan timbulnya gharar dalam jual beli atau dalam investasi. Kita lihat dulu dalam jual beli. Dalam jual beli itu gharar bisa terjadi ketika pihak penjual tidak menginformasikan produk yang dia jual, misalnya dengan menggunakan media internet, media online, tidak dia deskripsikan dengan memadai, dengan cukup, sehingga berpotensi merugikan pembeli. Kemudian juga gharar yang lain terjadi ketika penjual memberikan pilihan harga barang atau harga produk, tunai sekian, umpamanya 10 juta, kredit 1 tahun umpamanya 12 juta, kredit 2 tahun umpamanya 15 juta. Sampai dengan akad disepakati antara penjual dengan pembeli, pihak pembeli tidak menetapkan harga yang dipilih setelah keluar dari majelis akad. Ini adalah gharar yang tidak dibolehkan. Kemudian juga ketika dalam transaksi itu, dalam akad atau dalam kontrak disebutkan adanya, misalnya kalau dalam konvensional itu ada istilah credit term, itu 2/10 N/30. Dalam jangka waktu 10 hari, jika mampu melunasi dapat diskon 2%. Periode angsurannya selama 30 hari. Ini menimbulkan ketidakjelasan harga. Jadi dalam konteks kredit term itu tidak dibolehkan, tidak diperkenankan karena harganya tidak satu. Harganya ada dua berarti yang satu 100% tanpa diskon, kemudian yang satu dengan diskon 98%. Ini dilarang. Jadi gharar itu bisa terjadi pada harga yang tidak jelas. Kemudian juga misalnya dalam akad investasi, kerjasama antara pihak pengelola dengan pihak sahibul mal, dengan pihak pemilik atau pemodal. Dalam akad tidak dijelaskan berapa nisbah yang disepakati, berapa persentase nisbah yang disepakati. Apakah 40%, 60%, 40%-nya untuk pemodal, 60%-nya untuk pengelola, tidak disepakati di awal akad. Atau bisa juga tidak disepakatinya atau tidak dituangkan dalam akad berkaitan dengan ukuran atau dasar bagi hasil. Dasar bagi hasilnya tidak dituangkan dalam akad.
ketika itu tidak dituangkan dalam akad, dan nanti akan pasti berpotensi menimbulkan konflik. Ya, tidak dijelaskan apakah menggunakan dasar laba bruto atau menggunakan dasar laba usaha atau laba bersih. Tidak disepakatinya informasi itu dalam akad, ini akan menimbulkan gharar. Sehingga akad investasi seperti ini ya akan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Kemudian melanjutkan pada gharar tadi, tapi sekarang gharar jual beli yang dibolehkan. Ada gharar ketidakjelasan dalam jual beli yang dibolehkan. Itu misalnya ya dalam kategori yang rendah, dalam kategori yang kecil yang tidak berpotensi untuk merugikan salah satu pihak. Ya, contohnya misalnya ketika kita beli HP ya. Ketika kita beli HP itu dalam keadaan tersegel. Pihak pembeli tidak tahu ya realitas produknya. Ya. Tapi pihak penjual ya dalam rangka mengurangi gharar tadi, ya dia bisa ya mendeskripsikan ya produk itu ya, dengan deskripsi yang lengkap, kemudian juga memberikan contoh atau model dari HP yang tersegel tadi, dan juga ini merupakan adanya market demand ya, karena memang permintaan pasar. Ya, pasar menghendaki agar dijual ya beberapa produk tertentu itu dalam keadaan tersegel. Ya, demikian juga ketika kita beli apapun ya, misalnya dalam produk-produk elektronik itu yang dipajang ya itu adalah produk contoh saja. Kalau kita mau beli ya berarti nanti akan diambilkan oleh pihak penjual ya, produk yang ada di gudang, tapi kita harus bayar dulu. Padahal kita sudah akad dulu. Barang baru dicoba setelah terjadinya akad. Tapi nanti ada hak khiyar di situ ya. Ada hak untuk artinya juga merupakan kewajiban sebetulnya dari pihak penjual nanti untuk mengganti barang ketika itu sudah dicoba rusak, kemudian dia akan ganti dengan barang yang baru. Atau kalau misalnya memang barangnya tidak ada, ya pihak pembeli punya hak khiyar, hak untuk melanjutkan atau hak untuk membatalkan akad. Ada gharar yang lain yang dibolehkan. Apakah itu ghararnya besar atau kecil, itu dibolehkan, tapi bukan dalam akad jual beli, bukan pula dalam akad investasi. Yang dibolehkan itu adalah hanya pada akad sosial atau tabaruk, ya, akad tabaruk. Akad yang memang tujuannya tidak untuk mencari keuntungan. Ya, contohnya akad tabaruk itu adalah memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan wakaf, itu ya tidak lepas dari adanya gharar atau ketidakjelasan. Ketika kita akan menginfakkan sebagian harta kita ketika sholat Jumat ya, atau ketika kita akan berikan sedekah kepada orang lain, kadang mungkin kita berikan atau kita tutup ya dengan tangan sehingga pihak yang menerima atau kita langsung masukkan ke kotak amal dalam keadaan tidak ada yang mengetahui kecuali kita sebagai pemberi. Dan itu tidak masalah, dibolehkan. Ya itu gharar. Atau kita berwakaf, misalnya wakaf saham, ya dividennya kita wakafkan ya untuk kepentingan misalnya pembangunan ya ruko ya, wakaf produktif gitu. Bisa itu kita dalam jumlah yang enggak jelas, karena memang dividen itu ya kadang naik kadang turun tergantung dengan laba perusahaan. Jadi itu seputar gharar. Jadi saya simpulkan secara ringkas bahwa gharar itu dilarang dalam akad jual beli. Ketidakjelasan informasi baik itu berkaitan dengan harga ya, tidak disepakatinya harga, baik itu juga berkaitan dengan ketidakjelasan dalam hal barang ya. Kemudian juga berkaitan dengan waktu penyerahan. Itu enggak dijelaskan kapan waktu penyerahan, kapan selesainya. Tapi
Goror jual beli dan goror investasi itu dibolehkan kalau skalanya kecil. Ya. Selanjutnya, kesimpulan berikutnya adalah bahwa goror itu ya tidak berdampak terhadap akad tabaruk atau akad sosial. Tetap sah atau tetap berlaku akad sosial meskipun dengan adanya goror. Karena memang lebih baik sembunyi-sembunyi ya. Berinfak, bersedekah itu tidak ada orang yang tahu, dan juga penerimanya tidak ada yang tahu kecuali pihak pemberi infak, sedekah, dan wakaf. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba